Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kadang-kadang aku cuman salah memperkirakan saja Pak ya. Artinya Oke. gini, Mm-mm. ketika kita dalam kondisi di floating minus Pak ya, Ya, di situ kita justru malah bertahan mengharapkan market itu balik. berbalik. Iya. Ya, tetapi Mm-mm. ketika dia sudah mulai profit, Mm-mm. terkadang malah kita itu eman, artinya merasa terburu-buru untuk mengambil profit itu. Padahal Mm-mm. kalau kita sedikit Si panjang, bersabar, si panjang. masih panjang. Contohnya seperti kemarin kan aku mencoba juga Mm-mm. di sell stop tersentuh. Mm-mm. Kalau ditahan itu kan bisa sampai di seribuan pip itu Pak. Iya, Tapi di 200-an sudah saya TP gitu. iya enggak apa-apa. Cuma yang tadi yang berbalik itu harus banyak belajar, mencoba untuk tega, enggak tega, suka tidak suka, harus belajar untuk meresikokan namanya, Pak. Iya Pak, ya Pak. Iya, karena itu bagian dari manajemen risiko. Jadi kalau kita di awal sudah berat, ya maka nanti akan semakin membengkak, semakin besar akan makin berat lagi. Artinya mau di close juga nanti, mikirnya nanti balik lagi, tunggu dulu balik lagi, tunggu dulu balik lagi, dan seterusnya, sehingga membuat kita di dalam angan-angan, di dalam harapan yang tidak jelas namanya. Nah, trading itu memang begitu, Pak. Trading itu harus harus ada rencana yang jelas. Kalau misalkan target saya 300 ya 300, kalau targetnya misalkan 600 ya 600. Bagaimana kalau tidak tercapai target 600 itu, kondisinya pasarnya sudah berat, baru kita close di situ. Termasuk ketika marketnya berbalik ya. Berbalik itu belum tentu juga nanti market itu berbalik terus, bisa jadi nanti akan koreksi. Sehingga yang harus kita perhatikan, jadi Pak Ngatiman mungkin sudah ya paling tidak ada sedikit banyak ada rabaan, hanya batas kemampuan untuk melihat kira-kira sampai di mananya, tentu harus diasah terus ya, sehingga Iya Pak. nanti tidak buru-buru ya, tidak buru-buru di close kalau profit, kemudian ditahan lama kalau minus itu ya. Kembali ke basicnya ya. Basicnya apa? Pasar itu selalu akan bergerak mengikuti alur yang kuatnya, mengikuti histori yang kuatnya. Namun dari histori yang ada itu akan selalu ada batasan namanya. Batasan itu biasanya ditunjukkan dari market yang tidak mampu bergerak lagi. Artinya begini, kalau dia bergerak naik, ini ada batasannya. Batasannya apa? Bisa jadi sebelah kiri nanti ada market yang tidak mampu bergerak lagi lebih tinggi. Ya, contohnya begini. Nah, dimulai dari sini mulai ada penolakan misalnya. Atau di atasnya lagi di situ ada penolakan di sana, atau di sana ada penolakan di sini. Dari penolakan ini akan menjadi titik pertahanan atau titik tahanan di sana ya. Sehingga di area seperti ini harus betul-betul kita waspadai. Ini yang menjadi catatan kita. Sehingga misalkan dia bergerak naik, naiknya sejauh mana? Oh, ternyata dia naik mendekati level psikologis namanya. Ini level psikologis itu dia ketika dia turun, kemudian terhenti, tidak mampu bergerak turun lagi dan berbalik naik. Artinya ketika dia berbalik ada petunjuk namanya penolakan. Yang berikutnya perhatikan di sebelah kanan ya, ketika dia bergerak naik juga ada petunjuk dia tidak mampu bergerak lagi ke atas. Sehingga misalnya ini bergerak masih tebel tapi belum selesai, maka lebih baik kita menunggu hingga candle itu selesai dulu. Apalagi berbenturan dengan level atau mendekati levelnya, mendekati kalau di atas namanya resistennya. Karena di wilayah ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi area puncaknya. Yang kedua, jangan lupa memperhatikan kemampuan pergerakan harian. Rata-rata pasar itu bergeraknya seperti itu. Walaupun tidak fix, pasti dengan pergerakannya, artinya dengan panjangnya, namun rata-rata sekian.
Jadi kalau untuk melihat ke depan, 1 hari ke depan itu kita gunakan yang kemarin dulu sebagai dasar pergerakannya. Sehingga misalnya dia bergerak turun, nah bergerak turun, kemudian di ujungnya sudah mulai ada penolakan misalnya, atau di atas sudah ada penolakan. Dia bergerak naik, kemudian ketika naik ini ada range, ada kemampuan pergerakan hariannya, kira-kira sampai di situ. Namun demikian, kalau di sebelah bawahnya masih sebelah kiri juga ada penolakan, ada level, ini harus diuji dulu di levelnya. Untuk menguji level tentu harus menunggu hingga candle ini mampu atau tidaknya. Kalau tidak mampu, maka perhatikan candle berikutnya. Karena bisa jadi di candle berikutnya nanti breakout. Kalau breakout berarti bisa lanjut di area range. Kalau tidak mampu breakout, berubah warna menjadi penolakannya cukup di sana, maka bisa balik turun lagi. Ketika turun juga sama, diuji lagi ya, diuji lagi yang terdekat. Misalnya di sini, ini ada level lagi. Kalau dia lewat berarti ada peluang, ada potensi untuk mendekati level lagi di bawahnya lagi. Tetapi diingat, kalau pergerakan ini sudah di atas jam 12 malam, kalau bisa jangan diikuti lah ya. Kalau bisa jangan masuk di atas jam-jam 12 malam. Usahakan jam 12 malam itu batas maksimum kita. Yang pertama, biasa overnight itu diawali dari jam 12 malam. Sehingga kalau kita overnight di sana, ada sebagian broker yang menerapkan namanya swap atau biaya inap. Ya, kita akan kena biaya inap. Kalau memang kita sudah ada rencana di awal itu rencananya untuk trading jangka panjang, ya berarti sudah kita perhitungkan ya kalau ada biaya inapnya.